Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Dasar-Dasar Fisiologi Tumbuhan Tanah A akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Al-Arsyad dengan nomor BP 1910231017. Perkenalkan, nama saya Cindy Aptri Amanda, BP 1910231052. Jovita Sahirah, BP 1910232009. Nurul Hasanah Rida, 1910232012. Saya Muhammad Al-Furqan, BP 1910232017. Respirasi adalah proses di mana tanaman akan menyerap molekul oksigen yang berada di udara untuk menghasilkan air, karbon dioksida, dan juga energi yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Ada dua jenis respirasi, yaitu respirasi aerob dan juga respirasi anaerob. Respirasi aerob adalah suatu sistem di mana tanaman menggunakan oksigen untuk mendapatkan energi bagi tanaman tersebut. Respirasi aerob ini menghasilkan karbon dioksida dan juga air, serta lebih banyak ATP yang dihasilkan pada respirasi aerob ini. Kemudian ada juga respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah satu sistem di mana tanaman tidak perlu menggunakan oksigen untuk melakukan reaksi dan juga mendapatkan energi. Hasil dari respirasi anaerob ini adalah alkohol dan juga karbon dioksida, serta lebih sedikit ATP yang dihasilkan pada respirasi anaerob ini. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan respirasi aerob dan anaerob. Untuk perbedaan yang pertama, respirasi aerob itu keberadaan oksigennya sangat dibutuhkan, sedangkan respirasi anaerob tidak dibutuhkan. Yang kedua, respirasi aerob menghasilkan 36 ATP energi, sedangkan respirasi anaerob hanya menghasilkan 2 ATP energi. Yang ketiga, respirasi aerob itu menghasilkan karbon dioksida dan air secara sempurna, sedangkan respirasi anaerob menghasilkan karbon dioksida dan air secara tidak sempurna. Dan yang keempat, respirasi aerob itu hidrogen yang terlepas membentuk air, sedangkan respirasi anaerob hidrogen yang terlepas hanya membentuk asam laktat dan etanol. Dan yang kelima, respirasi aerob itu terletak di mitokondria dan respirasi anaerob terletak di sitoplasma. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi respirasi tumbuhan. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal diantaranya adalah 1. Faktor protoplasmik. Faktor protoplasmik mempengaruhi laju transpirasi dan dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas protoplasma. Yang kedua adalah konsentrasi substrat respirasi yang tersedia. Semakin banyak yang tersedia, maka laju respirasi akan mengalami peningkatan. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal diantaranya adalah 1. Temperatur, 2. Cahaya, 3. Konsentrasi oksigen di udara, 4. Konsentrasi karbon dioksida, 5. Tersedianya air, 6. Luka pada organ tumbuhan, 7. Senyawa kimia, dan yang ke-8 adalah perlakuan mekanik. Tahapan dari respirasi aerob. Yang pertama glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, dan yang keempat transport elektron. Glikolisis terjadi di sitoplasma dengan substrat glukosa. Terdapat dua fase utama, yaitu fase persiapan dan fase oksidasi. Pada fase persiapan, glukosa diubah menjadi 2 senyawa 3 karbon dan membutuhkan energi sebanyak 2 ATP. Pada fase oksidasi, 2 senyawa 3 karbon diubah menjadi 2 asam pirufat. Hasil akhir dari glikolisis adalah 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Selanjutnya, proses dekarboksilasi oksidatif yang terjadi di matriks mitokondria dengan substrat 2 asam pirufat. Hasilnya adalah 2 asetil-CoA, 2 NADH, dan 2 CO2. Pada siklus Krebs yang terjadi di matriks mitokondria dengan substrat 2 asetil-CoA terdapat 2 fase, yaitu fase pembentukan asam sitrat dan fase regenerasi asam oksaloasetat. Hasil dari siklus Krebs adalah 6 NADH, 2 ATP, 2 FADH, dan 4 CO2.
Pada tahapan yang terakhir yaitu transport elektron yang bertempat di kristal mitokondria dengan substrat NADH yang setara dengan 3 ATP dan FADH yang setara dengan 2 ATP dihasilkan 34 ATP dan H2O. Maka hasil dari respirasi aerob adalah 34 ATP dan H2O. Respirasi anaerob terdiri dari 2 tahapan. Yang pertama fermentasi alkohol, yang kedua fermentasi asam laktat. Pada fermentasi alkohol yang bertempat di sitoplasma, dibutuhkan substrat yaitu 1 molekul glukosa yang akan menghasilkan 2 molekul alkohol, 2 ATP, dan 2 CO2. Selanjutnya, fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat terjadi di sitoplasma dengan substrat 1 molekul glukosa. Hasil dari fermentasi asam laktat adalah 2 molekul asam laktat dan 2 ATP. Titrasi merupakan suatu proses di mana ingin mengetahui konsentrasi dari satu larutan dengan cara menambahkan dengan larutan lain yang telah diketahui konsentrasinya. Pada titrasi, reaksi dilakukan secara perlahan-lahan sehingga mencapai titik stokiometri atau netralisasi yang ditandai dengan perubahan warna. Biasanya satu larutan tidak memiliki warna dan dibutuhkan satu indikator untuk mengetahui titik akhir dari larutan tersebut. Dan indikator yang biasa digunakan adalah dari asam lemah, yaitu dengan rumus kimia HIN. Satu larutan akan memiliki warna ketika ion H+ diikat oleh molekul HIN dan akan berubah warna ketika ion H+ dilepaskan sehingga molekul HIN berubah menjadi HIN-. Pada titrasi asam basa biasa digunakan yaitu indikator fenolfetalin atau indikator PP. Indikator PP ini biasanya tidak berwarna ketika berada pada pH rendah dan akan berwarna merah keunguan ketika berada pada pH tinggi. Sekian video respirasi pada kali ini. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.